Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya sore hari ini? Semoga Bapak Ibu, nasabah Bank Mandiri dan teman-teman milenial selalu dalam kondisi sehat dimanapun berada ya. Kali ini masih dalam rangka Mandiri Investment Carnival Journey to Wealth. Perkenalkan saya dengan Gina Almirani sebagai Property Banking Manager Bank Mandiri akan menjadi host yang akan menemani Bapak Ibu sekalian dan teman-teman milenial untuk 1 jam ke depan. Nah, kalau minggu lalu kita bahas tentang memilih investasi ala milenial. Sore hari ini kita akan banyak dapat pencerahan nih untuk gimana sih caranya mencegah tua sebelum kaya. Menarik ya, bersama narasumber kita, manajer investasi PT Bahana TCW Investment Management. Nah, buat kalian yang belum nonton webinar minggu lalu, itu silahkan kalian bisa datang ke YouTube channel Bank Mandiri. Di sana sudah ada semua recording videonya. Jadi tinggal klik like and subscribe juga biar supaya kita nggak ketinggalan ya untuk event-event selanjutnya. Dan teman-teman juga boleh share jika menurut teman-teman kontennya itu positif dan menarik dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Oke. Sudah hadir di antara kita Bapak Budi Hikmat yang merupakan beliau adalah Director of Investment Strategy dari PT Bahana TCW Investment Management dan juga Mas Randy Sugiarto yang merupakan Investment Specialist dari PT Bahana TCW Investment Management. Berikut biodata dari narasumber kita kali ini. Bapak Budi Hikmat adalah makroekonom domestik terbaik di Indonesia versi Asia Money 2003 dan bergabung dengan Bahana tahun 1997. Beliau merupakan periset senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPIM bersama dengan Ibu Sri Mulyani, Bapak Darmin Nasution, dan juga Bapak Faisal Basri. Beliau terkenal aktif sosialisasi investasi ala Nabi Yusufnya. Selanjutnya, untuk pembicara kedua kita ada Mas Randy Sugiarto. Beliau adalah investment specialist di Bahana TCW Investment Management dan merupakan lulusan dari Universitas Prasetya Mulia jurusan Finance and Banking dan juga telah lulus sertifikasi CFA level 2. Selamat sore Pak Budi dan Mas Randy. Selamat sore. Gina, apa kabar teman-teman milenial sekalian? Sore hari ini. Selamat sore teman-teman. Selamat sore semuanya. Pak Budi. Ya, sama-sama sore. Nah, sebelum kita dengarkan penjelasan dari Pak Budi dan Mas Randy, teman-teman tetap stay tune ya di webinar kita sampai dengan akhir karena ada hadiah nih, hadiahnya cukup menarik nih, berupa reksadana PT Bahana dari Bank Mandiri sejumlah 5 pemenang, masing-masing Rp500.000. Wah, menarik banget ya. Nanti akan dipilih oleh panitia untuk pemenangnya adalah 5 penanya terbaik. Nah, jadi sambil mendengarkan materi, nanti Bapak Ibu sekalian atau teman-teman milenial silahkan ketik pertanyaannya, ajukan di Q&A, ada di gadget masing-masing, nanti kita akan kumpulkan dan akan kita pilih untuk yang dapat hadiah. Selain itu, dari 5 pemenang masih ada lagi Bapak Ibu yang tadi mendaftarkan 50 nasabah terdepan, pertama kali daftar di webinar ini akan mendapatkan e-money sejumlah Rp100.000 dari Bank Mandiri. Oke. Karena materinya menarik banget, tanpa panjang-panjang lagi nih ya, kita langsung aja membahas tips investasi dan keuangan bersama PT Bahana TCW. Nah, webinar minggu lalu kita sempat bahas nih tentang sandwich generation. Gimana caranya supaya kita bisa keluar dari sandwich generation tersebut. Siapa sih yang nggak mau untuk jadi kaya sebelum tua kan? Gitu kan? Nah, menarik ya. Jadi
resiko tua sebelum kaya. Tua itu kan kita bisa kontrol. Sorry, tua itu kita nggak bisa kontrol kembali. Jadi kalau kaya kita bisa berupaya. Gitu ya Pak Budi ya. Berarti kan Betul. kita harus mulai sedini mungkin dong ya Pak untuk bisa mulai atur keuangan kita gitu. Kenapa sih Pak kok harus sampai segitu urgent-nya Pak Budi? Silakan nih Pak. Oke, pertama kita harus sadari bahwa apa yang terjadi paling tidak 2 tahun terakhir itu memperbesar ya risiko Indonesia itu bisa istilahnya terjebak ke middle income trap. Jadi kita nggak maju-maju ya, seperti yang pernah juga terjadi oleh Brazil gitu 20 tahun bahkan mereka. Karena 2 tahun terakhir itu kan ada trade and tech war, itu mengganggu sekali sisi pasokan ekonomi global, sementara wabah COVID ini mengganggu sisi permintaan gitu. Jadi boleh dibilang ekonomi akan mandek, bahkan ada kemungkinan yang namanya risiko deglobalisasi. Nah, Indonesia ini kan terkenal hanya eksportir komoditas primer gitu, seperti karet, batu bara, kemudian CPO. Nah, permintaan untuk barang-barang tersebut itu berkurang, pendapatan kita berkurang ya. Jadi kita juga bisa lihat penjualan mobil berkurang. Hakikatnya adalah pendapatan kita berkurang. Namun kalau dikaitkan dengan risiko ke depan, kalau kita tidak mereformasi diri, memacu industri kreatif, manufaktur, nah bahayanya ketika kita menua. Tua itu betul tadi, nggak bisa kita kontrol. Yang bahaya itu kalau tua, kita nggak punya aset. Jadi selagi muda, kita melakukan investasi, menyisihkan dari apa yang disebut sebagai labor income, pokoknya gaji, untuk ditempatkan, diinvestasikan, ditumbuhkan ya dengan berbagai aset kelas dan nanti bagaimana strategi investasinya, supaya nanti jadi sumber non-labor income. Ketika kita tua itu nggak bisa kerja ya, yang mendukung nanti kita itu pembiayaan hidup itu kan bukan dari gaji, tapi dari peluruhan aset. Nah, Randy ini menampilkan peraga yang bagus sekali. Indonesia ini akibat COVID ya, tadi aja kalau 6% pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2013 sampai 2030 hanya 6%, kita pada tahun 2030 ketika penduduk kita menua, itu kita belum berhasil menjadi negara maju. Syarat menjadi negara maju itu ya income per kapitanya Gina itu adalah $12.000 ya per tahun atau $1.000 per bulan ya. Jadi kalau pakai kurs sekarang siapapun yang income-nya masih di bawah berapa tuh 14.700.000 belum termasuk orang kaya gitu. Itu pertanyaan pertama. Tapi ketika kita tua, apakah kita punya aset yang bisa menghasilkan ya katakanlah kalau kursnya sama ya berarti 14.700.000 sebulan. Nah, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat seperti bisa dilihat di sana. Kalau 10% kita lulus ya. Kalau 6% kita baru 8.500. Waktu saya kuliah di Singapura, mereka udah menua, itu income per kapitanya udah 24 ribuan ya, 2 kali lipat acuan gitu. Dan itu kelihatan. Dan yang kita sampaikan ini riset dari Bank Dunia tahun 2014. Karena itulah kenapa kita, apalagi di Bahana TCW itu sangat agresif ya, kita juga merangkul agar masyarakat bisa mempersiapkan diri. Kuncinya bukan cuma pertumbuhan ekonomi yang lebih gegas, tapi kecakapan kita bisa mengelola berbagai aset. Bahkan ini juga, halo para milenial, ini bisa jadi sumber inspirasi karir ya. Dan saya sendiri mau sampaikan hubungan saya dengan Randy. Randy itu adalah mahasiswa saya di Prasetya Mulia. Saya pernah ngajar di sana dan saya undang, dan Randy saya senang sekali juga berkarir di pasar modal. Demikian Gina. Oke, menarik ya Pak. Middle income trap berarti ya Pak. Ya, atau jebakan pendapatan kelas menengah. Itu mengacu ke fenomena di mana ekonomi itu tumbuh dengan cepat gitu ya Pak. Jadi seperti tadi yang Bapak jelaskan, gaji karyawan naik, jadi production cost-nya ikut naik, dan ujung-ujungnya harga dari suatu barang itu pun juga akan lebih mahal gitu, dan jadi nggak kompetitif. Nah,
Ini yang bisa membuat tadi suatu negara itu gagal untuk beralih ke tingkat ekonomi yang berpenghasilan lebih tinggi. Berarti Pak, negara itu punya peran yang sangat penting dong ya Pak, untuk supaya kita tuh tidak terjebak di dalam tadi middle income trap ini. Nah, Bapak nih sebagai seorang ekonom, kira-kira pemerintah tuh bisa melakukan apa ya untuk melakukan supaya tadi tidak terjebak dalam middle income trap tersebut? Silakan Pak. Oke, bagus sekali pertanyaannya Gina. Saya tadi menyampaikan apa yang ada di depan risikonya, middle income trap ya, tuir sebelum tajir atau boleh bilang tidak kaya sebelum tua gitu ya. Nah, jadi bagaimana yang dilakukan? Nah, sebetulnya inspirasinya kita bisa ambil dari sejarah masa lalu ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf karena ada pergiliran masa malang, masa gemilang sebagai tafsir mimpi raja sapi kurus, sapi gemuk. Yang disarankan oleh Nabi Yusuf itu yang diterapkan pemerintah sekarang, bagaimana melakukan reformasi ekonomi, tekanannya itu memperkuat produktivitas. Jadi saran Nabi Yusuf itu hanya dua sebetulnya ya. Jadi bagaimana anak bangsa ini satu sisi produktif, kompetitif untuk punya cadangan ya. Nanti silakan buka kalau di Al-Qur'an surat 12 ayat 47 48, kalau yang bagi Nasrani bisa dibuka Kejadian 41, itu ada yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, salah satunya membuat kanal dan bendungan. Nah, yang menarik yang dilakukan pemerintah sekarang ini pada dasarnya ada suatu kebijakan yang harus kita sosialisasikan dengan baik ya, seperti Omnibus Law ini karena banyak penghalang usaha meningkatkan produktivitas ya di berbagai lini, apakah masalah misalnya hukum, peraturan, pajak, keamanan, jaminan bahan baku ya. Kemudian juga yang paling penting itu adalah ketersediaan talenta pekerja ya. Jadi ini penting juga nanti kita bisa bicarakan saya harus investasinya di mana. Nah, kita juga melihat tenaga kerja ini kita banyak tantangannya bagaimana bisa mengupgrade diri. Karena yang sekarang yang terjadi itu luar biasa, pertarungan antar bangsa ya, boleh kita lihat bahwa seperti misalnya yang tiba-tiba moncer sendirian mungkin yaitu Taiwan karena tiba-tiba dengan COVID ini seluruh dunia ya butuh notebook, laptop, webcam gitu. Jadi pasar modalnya itu meningkat karena ada satu perusahaan yang penghasil chip gitu ya. Sementara Indonesia harus mengimpor bahan baku untuk katakanlah obat-obat ya dan kita boleh dibilang kurang siap. Nah, itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian banyak peraturan-peraturan yang dianggap katakannya bertentangan, kurang mendorong investasi asing. Kita juga harus memahami mengapa kita butuh investor asing ya, karena posisi neraca berjalan kita ya, ekspor dan impor barang dan jasa kita tuh minus. Import kita jauh lebih gede dari ekspor. Import butuh falas, ekspor menghasilkan falas. Kalau defisit berarti harus dicari pembiayaannya. Nah, selama ini investor asing itu membiayai defisit. Nah, kita sekarang akan mengarahkan investor asing itu tidak cuma aktif di pasar modal, beli saham, beli SBN, tapi mereka juga bisa berinvestasi dengan modal kita ya, dengan modal mereka digabung nanti investasi di sini dan itulah yang dilakukan oleh pemerintah. Saya sangat berharap kita kepala dingin memahami Omnibus Law ini tentunya memang banyak tantangan ya baik pada level pemerintah daerah, pemerintah pusat ya, baik pekerja maupun pengusaha ya. Kita cari titik tengahnya. Saya sendiri sangat menyambut Omnibus Law ini ya sebagai suatu cara walaupun kelihatannya pahit tapi ujungnya manis. Nah, kebanyakan orang itu menginginkan kebijakan pemerintah yang enaknya aja. Biasanya itu nikmat membawa sengsara atau manis dulu nanti pahit kemudian. Demikian Gina ya. Jadi yang dilakukan pemerintah ini sangat penting. Ada baiknya kalaupun ada beberapa masukan kita bisa bertemu ya, nggak usah apalagi demo yang merusak itu tidak perlu itu. Demikian Gina. Oke, tadi kita bicara tentang peran pemerintah ya Pak. Wah menarik nih. Tapi kalau dari sisi individu Pak, tadi saya lihat kan Bapak ada solusinya tuh transforming from saving to investing society ya Pak. Bapak Iya. juga tadi mention sedikit banyak tentang investasi ala Nabi Yusuf by filosofinya gitu.
Nah, untuk implementasinya sendiri nih Pak, di masa sekarang, itu kira-kira yang realnya ini seperti apa? Baik ya, menarik. Saya langsung aja ini saya bukan ya, tapi kayak saya sampaikan yang menariknya Nabi Yusuf itu tidak cuma pria tampan tahan godaan, tapi beliau itu bisa menerjemahkan mimpi raja melihat sapi kurus makan sapi gemuk sebagai pergiliran masa malang masa gemilang, dan Nabi Yusuf itu menawarkan yang namanya solusi. Dan ini juga secara pribadi saya juga adalah pendiri komunitas Nabi Yusuf. Saya punya pengalaman spiritual dengan kisah Nabi Yusuf yang ditetapkan Allah sebagai kisah terbaik di dalam Al-Quran ya. Nanti silakan materi ini dibagi. Tapi untuk pendeknya Nabi Yusuf tuh mengatakan 3 hal ya. Perkenankan saya sedikit pakai bahasa Arabnya nih ya supaya nggak keliru, dan nanti juga bahasa Indonesianya. Nabi Yusuf itu mengatakan kepada raja, qala tajra'una sab'a sininan da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun selama berkelanjutan ya. Ini sebetulnya tekanannya adalah meningkatkan productivity dan investasi di growing asset. Ini paling bagus dengan talenta, dengan properti, dengan saham ya. Jadi bagi teman-teman milenial, kita investasilah di diri kita ya, kecakapan kita ya, kemudian juga apakah sektor kita itu bagus. Nah, saran kedua dari Nabi Yusuf kepada raja, fama hasadtum fazaruhu fisumbulihi, maka apa yang kalian panen tetaplah pada tangkainya. Nah, ini sebetulnya ke manufaktur dan proteksi kalau di aset manajemen. Kenapa manufaktur? Kalau pisang dipotel dari tandanya cepat busuk, pisang bisa jadi keripik pisang, jadi tepung pisang, susu bisa jadi yogurt, keju, kefir ya. Ini manufaktur. Nah, inilah yang harus didorong oleh pemerintah. Sementara kalau dari sisi investasi ya, jadi bagaimana hasil investasi yang sudah ditumbuhkan katakanlah ya, itu menjelang pensiun itu bisa diawetkan, diproteksi. Diproteksi terhadap apa? Diproteksi terhadap ancaman gagal bayar ya, baik juga volatility bisa, ancaman terhadap inflasi, dan ancaman terhadap liquidity. Kalau menjelang pensiun kayak saya, aset-asetnya harus lebih liquid dan less volatile gitu. Nah, saran ketiga dari Nabi Yusuf ya, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan, ya itu bagusnya pakai apa namanya structure product, nanti Randy mungkin bisa menjelaskan, atau juga anuitas gitu. Itu versi Al-Qur'an yang melandasi life cycle investing. Nah, kalau versi perjanjian lama, kalau saya coba cermati, saya juga bukan ahli tafsir gitu, tapi yang menarik berbeda narasinya dibandingkan Al-Quran itu sapi kurus makan sapi gemuk itu keluar dari Sungai Nil ya. Jadi kata keluar itu unik yang ada di perjanjian lama. Itu bisa mengindikasikan bahwa Nabi Yusuf itu menerjemahkan bahwa Sungai Nil lah yang menjadi pergiliran masa malang, masa gemilang ya, bisa banjir, bisa kering. Karena itulah beliau membangun kanal dan bendungan, dan sampai sekarang masih ada di kota Fayum untuk irigasi dan pencegahan banjir. Nah, yang terakhir inilah di dalam dunia modern pemerintah juga membangun yang namanya sovereign wealth fund ya. Jadi namanya terkenal sebagai nanti Indonesia Investment Authority. Yang terbesar untuk SWF kan Saudi, tetangga kita Malaysia punya Khazanah, Singapura punya yang namanya Temasek gitu. Dan ini teman-teman kesempatan juga berkarir ya. Jadi kembali ke life cycle investment untuk mencegah tuir sebelum tajir ini ya, ada baiknya kita lakukanlah belajar berinvestasi dengan benar ya. Konsep-konsepnya bisa nanti kita dalam pertemuan lanjutan kita bisa jelaskan, tapi sangat relevan sekarang ini bahwa berbagai sumber-sumber komoditi booming, oil di tahun 80, kemudian juga soft commodity ya di tahun katakanlah 2000 sampai 2012 itu sudah berlalu ya. Ke depan kita ditantang untuk produktif dan kompetitif dan berani melakukan penghematan. Tentunya tadi ditanya bagaimana relevannya sekarang, penuh tantangan saya bilang, karena generasi muda ini menghadapi peer pressure ya, look rich and being rich ya, antara hidup dan gaya hidup. Hidup itu murah, gaya hidup yang mahal gitu ya, dan bagaimana kita bisa mengendalikannya. Demikian Gina, jadi bagaimana relevansi inspirasi inklusif masa lalu itu luar biasa ya, dan saya sendiri
pendiri komunitas Nabi Yusuf inklusif, ini tidak cuma Muslim tapi non Muslim, kita sama-sama belajar berinvestasi benar ya, memanfaatkan cara berpikir atau saran dari Nabi Yusuf tadi. Demikian. Wah, menarik sekali ya Pak. Sudah dilihat nih Pak, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih dari Bapak Ibu nasabah Bank Mandiri. Tapi kita tetap masih menunggu ya pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu, silahkan mumpung ada Pak Budi Hikmat nih, jadi bisa di question yang banyak nih Q&A-nya. Nah, sebentar saya coba menuju Mas Randy ya Pak. Kira-kira Pak Budi ini kan seorang ekonom, pasti sering bahas nih topik-topik tentang investment ini di kantor. Nah, Mas Randy sendiri nih kira-kira pasti terinspirasi ya untuk berinvestasi sejak dini kan. Tapi boleh sharing nggak tuh Mas, investasinya tuh kira-kira kemana aja sih? Wah, nah pertanyaannya jadi Pak Budi ini udah bisa dibilang forever guru ya buat saya, dari zaman kuliah sampai ke pekerjaan pun Pak Budi menjadi guru saya gitu, guru investasi. Nah, memang tadi sudah sempat disebutkan kalau misalnya investasi itu ada beberapa ya. Kalau buat milenial nih, sesuai dengan yang pertama tadi, masuknya ke growing asset. Tentunya kalau di umuran saya nih, di 20-an, kita masuknya, kalau saya masuknya ke properti, ke saham gitu ya. Jadi ngambil KPR dan juga ngambil saham tentunya. Dan kalau misalnya saham nih, itu sebenarnya masuknya ke pasar modal ya. Jadi kalau zaman now nih, tadi sempat disebutkan kalau investor asing nih so far bisa masuknya selain ke pasar modal, bisa juga masuk ke real sektor sekarang. Nah, kalau untuk saya sendiri pribadi bekerja di perusahaan aset manajemen, saya masuknya ke yang di pasar modal, yaitu di saham dan juga obligasi. Cuman memang mayoritas aset saya untuk saat ini investasinya masih lebih banyak di saham. Memang saham ini sangat cenderung sering dikaitkan dengan volatilitas yang tinggi. Namun seperti ibarat kata, kalau investasi di saham itu seperti iman, gitu ya, naik turun tapi trennya masuk surga. Jadi walaupun volatilitasnya tinggi, asalkan investasinya jangka panjang, saya yakin itu cuan nih jangka panjangnya. Gitu Mbak Gina. Oke, wah menarik ya. Seperti tadi naik turun seperti iman, tapi jelas masuk surga gitu ya. Oke, kita balik lagi nih ke Pak Budi. Berarti kan tadi Mas Randy memilih investasi di pasar modal, ya kan, saham terutama. Nah, kalau menurut Pak Budi, dari sisi Pak Budi sendiri nih, investasi di pasar modal itu, khususnya saham, itu kita lebih bagus saham pure, murni, atau lewat reksadana sih Pak? Oke, Des, menarik pertanyaannya. Saya sarankan dua-duanya ya, gitu. Pertama, ada kenyataan bahwa itu proses pembelajaran. Yang tadi kenapa reksadana? Nah, reksadana pun kita tidak bisa untuk keseluruhan saham. Karena sekarang yang kejadian itu adalah pertumbuhan ekonomi huruf K ya, K recovery. Jadi kalau di Amerika tuh sangat tegas ya, ada yang namanya winning sector, losing sector, ada yang pemenang, ada yang pecundang gitu. Siapa? Karena orang belum tahu sampai kapan yang namanya wabah COVID ini berakhir. Jadi orang tetap work from home ya. Jadi karena itulah pemikiran untuk satu digital ekonomi ya, yang menang itu Apple, Microsoft, PayPal, Facebook, Zoom ya, Nvidia, karena yang banyak mau bikin content creator kayak saya itu ada namanya discrete graphic card gitu ya. Kemudian juga apalagi ya banyak sekali seperti saham-saham yang terkait farmasi ya, terkait remote workers ya, teknologi informasi gitu. Saham yang pecundangnya apakah saham penerbangan, tourism, bahkan minyak ya, itu turun. Keuangan juga turun kan karena permintaan kredit menurun gitu. Jadi kalau beli reksadana ada campurannya, nah kita mungkin akan menghadapi situasi di mana aset kita juga akan kurang optimal ya. Sehingga ada baiknya kalau beli reksadana tanya ini racikannya apa ya. Dan di Indonesia ini kan perusahaannya lagi bergerak dari survival ke revival ya. Jadi bagaimana perusahaan harus bertahan di satu sisi dan punya katakanlah pemikiran terobosan-terobosan supaya dia itu bisa bukan cuma bertahan tapi menang gitu. Nah, yang kedua adalah ada baiknya juga belajar investasi benar ya, bisa langsung jadi belajar, dari situlah nanti
bisa kita gunakan. Jadi kalau ada saham-saham yang nggak perlu bantuan fund manager misalnya ya, kita bisa beli langsung ya, dan nanti akan dibandingkan. Biasanya saham yang beli langsung itu akan lebih volatile ya, dan di situ nanti proses belajarnya, oh kalau gitu nanti ada sebagian besar saya akan serahkan ke fund manager di topik tertentu. Yang disampaikan Randy tadi juga perlu ada namanya saham itu seperti iman, naik turun tapi tren positif. Ada penerapan acuan untuk cuan ya, investasi itu nggak boleh baperan gitu. Kalau returnnya udah tinggi ya, kita bisa ambil untung, kita pindahkan ke aset lain. Tadi Randy juga menyatakan dia juga ngambil KPR, bisa saja untuk mempercepat pelunasan KPR. Atau investasi di talenta, bisa aja keuntungan saham tadi untuk misalnya Randy sendiri kan udah ngambil CFA ya, berarti dia membiayai CFA-nya katakanlah dari cuan investasi di saham gitu. Jadi saya welcome sekali ini sistem pendidikannya, cuma kita menyarankan untuk betul-betul fokusnya adalah growing asset. Jangan melakukan trading ya gitu, tapi kita tidak memberikan katakanlah namanya pencapaian aset tertentu. Perlu betul-betul kita membuat perencanaan, nanti ada senario atau beberapa katakanlah aturan ya, atau misalnya tahap-tahapan investasi ala Nabi Yusuf, gimana supaya bear make money, kemudian bull make money ya, dan setiap siklus itu ada pemenangnya. Jangan sampai kita bicara investasi itu permasalahannya atau gitu, properti atau saham atau emas, tidak. Jadi investasi yang benar itu adalah soalan dan gitu. Jadi punya semuanya, tinggal proporsinya, dan proporsinya itu mengikuti tahapan yang disarankan terinspirasi saran Nabi Yusuf, growth, protection, distribution. Kita juga akan memperkenalkan ke teman-teman ya supaya bisa kaya sebelum tua, itu aturan growing asset ya. Jadi berapa persen growing asset seperti talenta, properti dan saham itu kita miliki, yaitu 100 dikurang umur. Silakan teman-teman googling 100 minus age rule ya. Nanti akan terlihat nih pada presentasi juga terlihat aturan growing asset. Saya terapkan, bahkan saya lebih ekstrim, kemungkinan saya menerapkan 120 dikurang umur karena saya pingin pensiun lebih dulu gitu. Demikian Gina. Ini saya juga lihat banyak sekali pertanyaan ya di ini, nanti aja kalau Gina kasih kesempatan atau silakan pilih, saya bisa jawab gitu. Oke Pak, ini menarik banget. Jadi banyak banget nih Pak yang mau tanya. Tenang Pak, ada kesempatannya nanti untuk pertanyaan. Nah, sekarang kita bahas terkait, Bapak tadi udah sebutkan ya, look rich and being rich. Iya. Itu fenomena anak muda sekarang nih Pak, kaum milenials katanya kan. Jadi banyak maunya, tapi tuh uangnya nggak ada gitu, belum punya. Sementara di luar sana nih kita tahu kredit itu gampang banget nih. Ada cicilan 0% di mana-mana yang pastinya akan membuat kita jadi lebih gampang spending daripada investasi yang tadi kita sudah bahas. Nah, gimana sih Pak caranya supaya kita tuh bisa mengelola hutang ini dengan baik nih, teman-teman milenial? Very good question ya. Pertama, yang terjadi di seluruh dunia ini memang karena kebablasan berutang. Inilah istilahnya Gina, kristal huta barat, krisis total hutang tambah berat gitu. Ingat ya, jadi ketika kita berutang itu daya beli kita itu naik daya beli kita ya, pakai duit orang gitu. Tapi ketika hutang itu dibayar, kapasitas belanja kita turun, kecuali utangnya utang produktif. Jadi tadi Randy udah memberikan contoh yang baik, Randy ngambil KPR. Jadi berutanglah untuk growing asset, di mana ekspektasi imbal hasil dari aset tersebut bisa mengalahkan biaya berutang gitu. Jadi misalnya Randy beli growing asset dari seorang, misalnya dia cicilan apakah rumahnya nanti bisa disewakan, dan namanya biaya sewa, pendapatan sewa itu bisa mengurangi beban utang. Jadi kita mau tunjukkan utang itu produktif. Nah, Randy ini kan calon CFA, nanti bisa ditanyakan teori optimal debt strategy ya.
Sangat disayangkan kalau nanti kita mendapatkan situasi suku bunga rendah, kita nggak berhutang, utang yang produktif. Nah, kalau yang terkait pay later tadi, saya sendiri mengedukasi anak-anak saya di rumah supaya nyaman liburannya. Ada baiknya mimpi untuk liburan, cita-cita untuk liburan itu kita harus bikin. Tapi agak lamaan supaya kita punya waktu untuk membiayai liburan tersebut. Jadi liburannya tidak dibiayai oleh utang yang harus dibayar ketika selesai liburan. Tapi dari hasil investasi kita bisa liburan. Saya biasa selalu kalau liburan apakah ke luar negeri apa keliling Indonesia, biasanya pas makan terakhir saya selalu tanyakan ke anak-anak, kenapa kita bisa liburan sekarang? Mereka jawab karena mama papa investasi gitu ya. Jadi dari hasil investasi itulah kami tunjukkan kepada anak-anak bahwa kita bisa liburan lebih nyaman, tidak pas pulang dikejar-kejar oleh hutang gitu. Jadi bagaimana sebetulnya kalau ibaratnya ya, kalau saya suka sholat membaca surat Ad-Duha itu walal akhiratu khairul laka minal ula, dan semoga masa akhirmu itu lebih baik ketimbang masa awal. Nah, itulah masa-masa startnya kita investasi. Kalau berutang biasanya nggak enak di akhir gitu. Dan kalau yang masalah kita menua, bayangkan nih kalau nonton filmnya ini ya The Parasite, itu kan ada 3 keluarga, keluarga Kim yang kaya, keluarga Park yang kaya, Kim yang miskin tapi pintar nipu, dan keluarga Moon Gwang ya. Keluarga Moon Gwang itu dia bilang tidak punya rumah, tidak punya pendapatan, hanya punya hutang ya. Randy mungkin bisa menunjukkan nih. Nah ini nih Moon Gwang tuh ya, gitu. Jadi apalagi dia punya masalah kesehatan. So benar-benar teman-teman milenial yang harus dilakukan itu penyesuaian mungkin ya, boleh dibilang perilaku ya, supaya kita lebih enaknya tuh di akhir, dan enak di akhir itu biasanya enaknya lestari gitu. Tapi kalau nggak enaknya di akhir itu memberatkan banyak orang ya. Di depan itu kan selalu ada 2 risiko, mati terlalu cepat kasihan keluarga yang ditinggalkan, atau hidup terlalu lama kasihan keluarga yang membiayai. Untuk yang mati terlalu cepat kita punya asuransi, hidup terlalu lama kita punya investasi. Gitu Gina. Oke. Nah, mewakili milenials nih Pak. Mas Randy deh, Mas Randy. Kan fenomena kaum muda saat ini kan tadi seperti yang dibilang sama Pak Budi ya. Tapi Mas Randy ini gimana? Udah CFA level 2, pastinya nggak terjerat hutang dong ya? Boleh, ini jadi memang inspirasi juga ya, karena utang secara teoritis emang ada 2, yaitu utang produktif dan juga utang konsumtif. Nah, mungkin yang tadi dijelasin sama Pak Budi, untuk utang konsumtif itu adalah pay later itu tadi. Jadi di mana kita mengeluarkan utang untuk sesuatu yang habis itu hilang, gitu, atau expense atau cost. Tetapi kalau misalnya utang produktif itu kita ngutang untuk membiayai suatu aset yang bertumbuh nilainya, atau bisa dibilang investasi kalau di properti. Nah, itu dalam bentuk KPR yang mungkin saya ambil. Jadi terus terang kalau misalnya untuk KPR ini saya sendiri pribadi tidak merasa tercekik gitu terhadap utang tersebut. Kenapa? Karena utang tersebut menghasilkan sebuah aset yang nantinya bisa saya sewakan atau saya tempati juga gitu. Nah, jadi tidak pernah merasa keberatan kalau misalnya memang berutang untuk sesuatu yang produktif. Nah, selain KPR apa? Bisa juga KKB, kendaraan bermotor, kalau memang mobil atau motornya untuk kebutuhan operasional. Ada juga utang KUR, jadi kredit usaha rakyat, ya, misalnya mau bikin UMKM, mau bikin bisnis, entrepreneur, kita menjadi bangsa yang lebih produktif, lebih kompetitif, manufaktur. Nah, ini juga produktif. Jadi kita ngutang untuk membuat suatu bisnis atau aset yang menghasilkan cash flow ke depannya, bukan untuk expand yang sewaktu-waktu saja hangus untuk kepuasan sendiri. Gitu. Jadi kalau saya in conclusion terus terang memang KPR ini cukup besar ya kalau dihitung properti dari total keseluruhan investasi aset saya, tetapi saya tidak pernah menyesal untuk memanfaatkan utang produktif tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi suku bunga lagi rendah, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, otomatis ya sekarang adalah waktu yang tepat banget gitu kalau misalnya ngambil aset-aset properti seperti KPR gitu menurut saya Mbak Gina. Wah, benar-benar.
Jadi utang produktif ya Mas Randy ya, yang bagus itu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk banyak banget nih ke panitia gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan secara singkat untuk Pak Budi dan Mas Randy. Nah, kan sebagai dua generasi yang berbeda nih, aset alokasinya tuh masing-masing tuh seperti apa Pak untuk investasinya? Oke, baik ya. Jadi konsekuensi dari penerapan 100 dikurang umur saya sekarang 54 ya. 46% dari aset saya growing asset. Sebetulnya saya lebihkan karena tadi kan saya 120 dikurang umur gitu. Nah, real asset saya dari dulu beli cicilan ya, kemudian juga saya juga ada kebun ditanemin ya, kemudian ada apartemen. Dan real asset itu dikelola oleh istri saya. Saya ngelola financial asset gitu. Jadi kalau financial asset saya beli SBN dan SBN juga saya gunakan untuk pembiayaan pendidikan anak bungsu saya juga yang ingin mengikuti kedua kakaknya di Jerman ya. Saya juga membiayai kuliah dua anak saya di Jerman juga dari hasil investasi. Kalau dulu pakai saham, sekarang pakai boleh dibilang obligasi ya. Jadi ini adalah investasi talenta gitu. Jadi kalau memang kita harus cari bangsa mana yang harus ditiru, saya lihat tuh bangsa Jerman dan ongkosnya juga lebih murah dibandingkan ke Amerika atau ke misalnya ke Inggris ya. Jadi investasi di dalam talenta itu selalu memberikan hasil terbaik ya. Jadi nah, sekarang ya saya lebih banyak berinvestasi di dalam SBN karena SBN itu memberikan kepada saya cash flow. Ya, jadi beda saya sama istri saya dapat pendapatan dari kontrakan katakanlah dan sekarang lagi turun kan karena ada Covid gitu ya. Jadi apartemen kami yang di dekat kampus itu sedang nggak dipakai gitu, tapi saya punya pendapatan dari SBN setiap bulan yang dibayar oleh pemerintah. Saya juga sekarang ada di pasar uang dan untuk Desember ini tentunya ya kita akan melihat bagaimana katakanlah hasil dari Pilpres di Amerika. Kalau damai kemudian ada indikasi dolar itu bisa melemah ya, saya percaya investasi emas itu akan menarik mungkin 10 tahun ke depan ya. Jadi perlu kita juga alokasikan dan biasanya di bulan Desember itu selalu naik. Berbagai indikator domestik sebetulnya menunjukkan perbaikan, tapi market kelihatannya masih ada volatility. Kita nanti akan lihat apakah investor asing itu akan masuk dulu ke SBN, itu pertanda bagus gitu. Jadi demikian ya. Kalau cash itu biasanya saya minim ya, karena itu untuk transaksi saja ya. Saya lebih banyak katakanlah coba ke pasar uang. Kalau cash pun sebetulnya lebih untuk kalau ada antisipasi membeli sesuatu yang murah ya. Cash is the emperor ya, nggak cuma king gitu. Jadi dalam posisi volatility ini dan juga kepada tim saya termasuk Randy mengatakan bahwa crisis is always the best time to make money if you have idle money and guts gitu ya. Terbukti di bulan Maret lalu ya Randy ya, bagaimana market itu boleh dibilang karena investor asing keluar, padahal aset-aset kita ada yang masih bagus ya, bisa kita pilih. Ya demikian ini pertanyaannya kan apa yang saya haruskan ya, practice what I preach gitu ya. Jadi saya sendiri punya investasi atau ventilasi berinvestasi istilahnya yang untuk distribusi ya. Distribusi itu apa? Itulah untuk membayar kedua anak saya yang kuliah. Jadi kalau misalnya ada untungnya tuh bisa saya ambil karena saya perlu untuk bayar biaya hidup anak-anak saya di luar. Nah, ada baiknya kita memang punya beberapa aset. Kalau hanya katakanlah asetnya properti saja, nggak liquid gitu, kalau hanya saham saja, kita ada baiknya punya berbagai aset dan aset itu kita bisa masing-masing tumbuhkan gitu ya. Karena kita melihat ada aset yang bisa saja suatu saat ketinggian. Bayangkan dulu rumah lagi hot-hot banget kan, andainya kita dulu jual kan, sekarang kan properti umumnya lagi turun. Demikian Gina, mungkin bisa ke Randy. Ya, saya tambahkan dikit Pak Budi, mewakili generasi yang milenial. Ya, kalau misalnya tadi di level Pak Budi yang saya tangkap ya, karena sudah beda generasi nih, jadi lebih membutuhkan distribusi.
gitu kan, membutuhkan distribusi, ada pemasukan dari pendapatan sewa, ada pemasukan dari kupon SBN atau surat berharga negara, surat utang pemerintah. Nah, kalau misalnya dari milenial, untuk kita semua nih, terutama saya, apa yang saya lakukan terhadap investasi saya adalah saya masuk ke yang growing asset. Jadi menurut saya itu jitu banget, rumus 100 dikurangi umur. Nah, jadi misalnya saya nih masih tergolong muda, umur 25 tahun, jadi 100 dikurangi 25 itu 75%. Jadi memang ini saya terapkan sekali, 75% itu ada di saham dan properti. Kalau properti memang baru ngambil awal-awal ngambil KPR. Jadi mostly memang di atas 60% masih di saham. Gitu. Dan sahamnya pun juga saya menerapkan banget yang sudah diterapkan Pak Budi. Jadi memang ada yang porsi di saham langsung dan juga ada yang sebagian besar di reksadana saham gitu untuk kemudahan memanage investasinya atau resikonya. Tentunya juga sisanya saya juga ada masuk di obligasi pemerintah, itu sebagian kecil dan juga tergolong juga dengan money market atau cash gitu kurang lebih kalau dari investasi saya. Kalau misalnya di rekap secara garis besar, memang otomatis mayoritas masih di growing asset ya, sesuai dengan saran Nabi Yusuf juga tadi. Gitu. Kalau misalnya untuk yang muda-muda, karena kita masih punya ekspektasi umur yang panjang dan juga masih bisa menerima resiko volatilitas yang tinggi, tentunya menurut saya pribadi investasi di growing asset ini merupakan yang tepat untuk saat ini, terutama di saat-saat krisis. Gitu, Mbak Gina. Oke, setuju. Milenial harus di growing asset ya. Oke, Pak, ini ada banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke panitia nih. Wah, kita sekarang beralih ke pertanyaan peserta ya, Pak. Mungkin karena durasi nanti Pak Budi dan Mas Randy kira-kira 3 menit ya Pak pertanyaannya ya, boleh ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini ditujukan kepada Pak Budi. Jadi menurut Bapak sendiri, apakah nanti masyarakat Indonesia dapat mendominasi investasi bangsa ini? Silakan Pak, langsung. Itu cita-cita ideal sekali ya, tapi masyarakat kita ini boleh dibilang sekarang gampang marah, konsumtif. Nah itu biasanya itu memang suatu lagi belajar kita yang impulsif itu kan bagaimana Nabi Yusuf sendiri bisa mengendalikan ya dua hal ya yang namanya amarah dan syahwat. Amarah itu reaksi spontan ketika kenikmatan diusik ya. Subsidi BBM dikurangi marah gitu ya. Padahal ya kita tuh udah jadi importir BBM ya. Padahal kita juga ngelihat kerusakan lingkungan gitu. Jadi biasanya hanya marah aja ya. Kita harus mendorong produksi, mendorong penghematan gitu. Kemudian syahwat itu bukan masalah seksual. Syahwat itu kecenderungan enak ketika bahkan pendapatan nggak ada, biasanya ujungnya berhutang gitu ya. Jadi, nah ada baiknya silakan renungkan Nabi Yusuf itu bisa mengendalikan kedua hal tersebut ya. Dia berhak marah, tapi dia memaafkan saudara-saudaranya yang sudah menyiksanya ya, dan dia juga katakanlah bisa tidak tergoda lah ya oleh godaan ya wanita yang katakanlah istri pejabat gitu. Nah, dengan bisa mengendalikan kedua hal itu, kita akan berpikir bahwa kita tuh tidak cuma hidup kini di sini, tapi nanti di sana ya, nanti di sana yang lebih jauh tentunya di akhirat gitu. Nanti di sananya adalah ketika kita tua gitu. Ada baiknya yang kita peroleh ini juga kita sisihkan ya, baik untuk diri kita sendiri di masa yang akan datang, baik karena kita kan sandwich generation. Saya ini sandwich generation ya. Saya harus boleh dibilang membina keluarga anak-anak saya supaya bisa mereka lebih baik ya. Saya sendiri anak tukang kiridit nih ya dari Tasikmalaya yang merantau ke Palembang gitu, dan saya lihat juga orang tua saya sekarang sudah sepuh ya, mereka juga ini kesempatan untuk berbakti, saya mengongkosi kehidupan orang tua gitu. Jadi dari kitanya sendiri ya, kita harus sadar investasi ya, sadar bahwa sebetulnya kita ingin bahwa kita itu nggak cuma senangnya sekarang tapi juga nanti. Nah itu tadi harapan sekali ya, jadi bahwa masyarakat kita ini bisa berinvestasi, kenal berbagai aset. Diri kita tuh aset. Apa yang kita tanam terhadap diri kita juga
akan mempengaruhi kemakmuran kita di masa yang akan datang. Filosofi dari Nabi Yusuf ini luar biasa, silakan kaji dan uji sebelum kita terapkan. Ya, Nabi Yusuf itu mengajarkan kepada kita pada awalnya boleh saja bekerja sebagai pengembala, ya. Tapi ketika kita tua, kita memiliki peternakannya gitu ya. Jadi kita nanti hidup itu bukan dengan labor income, active income, tapi dari yang massive and passive income gitu. Massive and passive income itu diperoleh apabila kita jadi investor memiliki growing asset. Demikian ininya filosofis sekali, saya harapkan jadi bahan renungan ya. Oke, wah singkat padat jelas Pak. Sekarang untuk pertanyaan kedua nih Pak, untuk IRT, ibu rumah tangga ya Pak, cocoknya nih investasi seperti apa? Punya 2 anak, masih kuliah dan ingin belajar investasi, sebaiknya mulai dari mana? Mungkin bisa ini dijawab sih lagi kalau ya udah Pak, tadi udah ada sedikit punya gambaran. anak, ya ini kalau udah punya anak, apalagi kuliah gitu ya, saran saya sih anaknya nih yang harus diinvestasikan untuk growing asset ya dari sekarang nih. Jadi ibu bisa menyarankan anaknya untuk meningkatkan talentanya ya. Kalau ibu sendiri apakah mengelola cash flow keluarga ya, ibu bisa di pasar uang ya, kemudian berapa kebutuhan dana bulanan yang sisanya. Nah, ada baiknya juga ajarkan ke di rumah itu bukunya dari David Bach, Automatic Millionaire ya. Jadi ada suatu yang disebut sebagai namanya latte effect ya. Latte effect itu kalau di Amerika kan orang biasanya sebelum ngantor minum latte, pas siangan latte, setelah makan siang latte, sebelum pulang kantor latte, nanti malam sebelum tidur latte. Ya, itu 5 gelas itu bahaya bagi kesehatan. Nah, latte effect itu bisa dikurangi, misalnya cukup 2, yang 3-nya ini dikumpulkan setiap bulan diinvestasikan. Latte effect itu bisa aja jilbab yang kebanyakan, bisa aja gadget, bisa aja dugem ya. Kita bisa kurangi pengeluaran-pengeluaran itu untuk diinvestasikan. Jadi ibu tadi juga bisa melihat nih ada pos-pos yang rutin, yang kecil yang bisa diinvestasikan. Ibu bisa masukkan ke pasar uang. Kalau ibu tertarik juga di saham, bisa beli saham BUMN karena itu rajin memberikan dividen Bu. Jadi keuntungan dari saham itu ada 2 kan, ada namanya capital gain, adanya namanya dividen. Nah, dividen itu biasanya untuk BUMN itu cenderung ada ya, karena pemerintah juga butuh uang gitu ya. Jadi ibu bisa beli perusahaan-perusahaan BUMN apakah yang terkait dengan pengelolaan misalnya jalan tol, apakah ibu bisa beli juga untuk saham-saham mining ya, gitu ibu bisa lakukan ya. Kalau saya ngelihat tadi dengan yang tadi ya, saya sarankan anaknya bisa saja berkarir ya di industri keuangan karena kita butuh, tapi yang betul-betul yang punya integriti ya dan punya pengetahuan mumpuni. Nah, Nabi Yusuf itu dikenal juga selain punya integriti ya, ketika diangkat menjadi pembantu utama raja, itu kalau versi Al-Quran surat 12 ayat 55, dia itu hafizun alim ya, governance dan berilmu. Jadi ada tata kelolanya bagus dan dia mumpuni dalam ilmunya, Bu. Demikian itu yang ceramah hari Selasa ya, gitu. Ceramah Selasa. Sekarang Mas Randy deh, mewakili dari tadi anak kuliahan baru mau belajar investasi. Kira-kira gimana Mas? Mulainya dari mana nih mestinya? Oke, waktu saya kuliah itu dulu juga diajarin sama Pak Budi investasi, karena kuliahnya kebetulan memang finance and banking. Terus Pak Budi ini bisa dibilang praktisi ya, ahli terapan gitu, yang betul-betul orang di market, di pasarnya. Gitu. Nah, waktu itu memang pertama kali banget saya untuk investasi itu di reksadana. Kenapa? Karena reksadana ini banyak banget keunggulannya kalau dibandingkan dengan investasi langsung. Kalau menurut saya pribadi, waktu pas pertama-pertama belajar banget nih, reksadana itu nggak perlu pusing mikir milihnya yang mana, karena ada fund manager yang milihin investasinya. Terus kedua, nggak perlu bingung juga, saya harus taruhnya seberapa banyak ya telur dalam satu keranjang. Nah, fund manajernya akan ngasih cukup banyak, yaitu diversifikasi dari aset di dalam reksadananya. Terus yang ketiga juga, untuk dompet anak kuliahan friendly banget gitu, karena reksadana ini bisa dibeli
dengan harga 100.000 saja per sekali belinya, minimum pembeliannya. Jadi waktu itu memang saya terus terang pengalaman pribadi juga belinya reksadana dulu nih untuk nyicipin. Nah waktu itu nyicipinnya semuanya, jadi reksadana saham yang isinya saham, reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, dan juga reksadana pasar uang yang tadi Pak Budi sempat mention juga buat IRT, buat ibu rumah tangga, ini reksadana pasar uang untuk transaksional sehari-hari. Nah ini isinya deposito biasanya. Jadi dari ketiga ini saya beli tiga-tiganya. Waktu itu saya beli 100.000, 100.000, 100.000 biar ngerasain dulu nih dari tiga jenis ini yang mana yang paling cocok. Nah ternyata yang reksadana saham sesuai dugaan itu volatilitasnya tinggi, bikin deg-degan. Tapi karena umur saya masih terlampau muda, anak kuliahan waktu itu, dan juga periode investasinya panjang, volatilitas bukan menjadi halangan. Gitu. Jadi waktu itu pas dipegang setahun, 2 tahun mulai kelihatan tuh bedanya reksadana saham ngasih cuannya oke banget dibandingin yang reksadana yang lain. Gitu. Memang semakin tinggi potensi imbal hasil, juga semakin tinggi juga resikonya. Kalau untuk saya balik lagi reksadana, coba tiga-tiganya yang paling cocok buat saya saham untuk profil resiko yang agresif, yang masih muda, gitu Mbak Gina. Lengkap dijawabnya dari sisi Pak Budi, dari sisi Mas Randy ya sebagai anak milenialsnya mewakili. Nah selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, ini ditujukan masih ke Pak Budi Pak. Portofolio investasi apa saja yang paling tepat saat ini ketika resesi ekonomi dengan mengutamakan prinsip likuiditas dan komitmen jangka panjang serta pemetaannya untuk investor usia 30, 40 dan 50 tahun. Wah, cukup panjang nih pertanyaan. Mohon ya Pak, 3 menit. Oke, Silakan, ini Pak Budi. mewakili 3 generasi yang berbeda ya. Kalau umur 30 pengen katakanlah dia pensiun ya, punya berapa dananya, nanti kita bisa hitung. Sebetulnya gini, saya tuh ingin meniru apa yang dilakukan Stephen McCovey ya, bahwa orang yang efektif itu start from the end. Ada baiknya bikin dulu rencana. Saya mau pensiun, saya pengen menikmati uang X misalnya. Jadi bagaimana pencapaiannya. Jadi inilah namanya life cycle investing ala Nabi Yusuf itu. Selalu ada 2 masa ya, masa tanam dan masa tuai ya, masa invest, masa harvest gitu. Nah, nanti kita bisa bikin simulasinya. Kalau misalnya saya mau dapat katakanlah kalau pakai pemikirannya Pak Jokowi ingin ketika Indonesia berulang tahun 100 tahun ya, yang ke-100 tahun 2045, saat itu GDP per kapita orang Indonesia itu adalah 320 juta per tahun ya, silakan bagi 12, hitungan saya 26,7 juta gitu. Nah, nanti ditanya, sebetulnya bukan masalah kita investasi sekarang saya umur 30 berapa. Coba saja bikin dugaan sendiri, saya setelah pensiun itu bertahan hidup berapa lama, Tuhan memberikan kasih sayang kepada saya berapa tahun. Misalnya 20 tahun ya, berarti kan 20 kali 320 juta itu 6,4 M gitu. Nah, bagaimana cara mencapai 6,4 M ketika saya berusia 30, 40, 50 tahun ya. Dari situ nanti menentukan investasinya dan seberapa saya berani menerima volatility. Kita akan bimbing ya bahwa yang mengatakan saham itu investasi jangka panjang itu kalimat belum sempurna ya. Tadi Randy juga sebetulnya mau menambahkan karena saham itu digerakkan oleh greed and fear ya, perlulah kita bisa mengendalikannya. Nah, di Bahana TCW itu kita gunakan acuan untuk cuan. Jangan segan-segan juga ambil untung, jangan juga terlalu khawatir untuk tidak masuk gitu. Kalau kita bisa melihat investasi itu sebetulnya menguntungkan ya, undervalued gitu. Jadi ini jawabannya ini saya nggak bisa lanjut seperti itu, tapi yang jelas ketika mendekati pensiun ada baiknya jangan beli illiquid aset, jangan ya. Misalnya udah dapat duit pensiun jangan beli tanah tuh nggak ngasilin cash flow gitu ya. Jadi saya juga udah bilang ke istri saya ketika kita tua kita tuh bukan hidup dengan kenangan tapi dengan cash flow, tahu saya bilang kan. Karena itulah semua aset itu harus berani dijual, untuk itulah sebabnya dari awal menjelang pensiun aset-aset itu kita arahkan ke yang lebih liquid gitu.
ya. Jadi supaya nanti kalau misalnya ada kebutuhan apakah berobat itu tidak memperberat minta kepada anak misalnya ya. Silakan terapkan tadi yang 100 dikurang umur, growing asset ya, growing assetnya racikannya seperti tadi pasti berbeda antar orang ke orang ya, apakah di talenta, di properti atau di saham. Tapi dugaan saya untuk saham sekarang itu sangat menarik ya. Menariknya itu karena stimulus pemerintah itu besar sekali dan ada tanda-tandanya positif. Kalau kita masuk sekarang, ya kita harus paham kita akan menghadapi volatility, berusahalah tidur dengan volatility gitu ya. Karena ada beberapa saham-saham kita yang boleh dibilang punya katakanlah masa depan ya. Kalau misalnya bansos itu demikian besar dana dari pemerintah tahun ini dan tahun depan, kelihatannya consumer yang katakanlah apakah dia itu bisa apakah sistem packagingnya dan lain-lain itu menarik ya bisa kita bicarakan. Demikian ya, saya jadi nggak cuma memberikan nuansa, Pak ini saya umur 40, 50, 60 gitu, tapi tolong kasih satu informasi lagi. Yang bertanya tadi kira-kira akan hidup berapa tahun ke depan ya, kita taksir dulu asetnya ya. Itu jadi start from the end, taksir aset yang akan diluruhkan dan dari sekarang kita lakukan. Namun tentunya kalau pakai hitung-hitungan akan berat, ada baiknya bagi pemula ya seperti disarankan oleh David Bach, pay yourself first itu lakukanlah pembiasaan. Misalnya pay yourself first di masa yang akan datang kita menyisihkan 5%, 10%, bahkan saya 25% dari gaji saya untuk investasi loh. Gitu ya. Jadi lakukan alokasi lebih dulu sebelum dikonsumsi gitu. Ya pay yourself first tuh namanya kita harus lakukan terlebih dahulu dan investasi itu dijadikan kebiasaan. Terserah Bapak Ibu sekarang bisa mulai nyicil apakah beli emas, kemudian apakah cicil KPR kayak Randy gitu, apakah beli saham ya. Tapi kalau SBN itu biasanya lebih defensif. Ya itu demikian masukan saya. Oke, padat jelas nih Pak. Ini untuk selanjutnya pertanyaan keempat. Wah, ini sepertinya tadi sudah dijawab juga ya sama Bapak penjelasannya nih. Untuk Oke, pertanyaan Bapak keempat ini kalau bisa, yang sudah mungkin saya hampir bisa tambahkan. pensiun, Saya bisa baik tambahkan. liquid atau less Iya. volatile, Oke. secara Kalau konkret ini bisa bisakah juga dibeli? ya, Randy mungkin bisa menambahkan. Sebenarnya di SBN bisa dua cara. Beli SBN langsung yang ditawarkan pemerintah atau beli fixed income fund atau indeks SBN. Ya Randy bisa menjelaskan ya Ren? Silakan Ren. Boleh Pak. Jadi kalau misalnya memang mau pensiun nih sesuai dengan yang investasinya Pak Budi juga gitu ya, itu di SBN. Nah, cara belinya memang ada 3 nih. Bisa beli langsung, biasanya melalui bank ya, ada banyak instrumennya, mau yang untuk khusus retail jangka pendek, ada ORI, ada Sukuk, SBR, dan teman-temannya. Ada juga FR, atau yang Indon, atau obligasi negara falas, itu bisa langsung dibeli di Bank Mandiri. Yang kedua itu bisa beli indeks, indeks obligasi. Ini biasanya belinya juga sama, bisa lewat broker yang memang jual beli ETF atau indeks obligasi. Dan juga yang ketiga, ini yang menurut saya paling mudah, yang ketiga ini adalah melalui reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap tentunya juga bisa dibeli di Bank Mandiri. Nah, biasanya dipasarkan, ada beberapa jenis reksadana pendapatan tetap, isinya pun juga mayoritas di obligasi. Nah, ada manajer investasi yang strateginya fokus di obligasi pemerintah, ada yang fokus di obligasi korporasi. Nah, kalau misalnya nanti dicek nih, lebih nyaman yang mana, tentunya kalau obligasi pemerintah itu menurut saya 3 ya kuncinya, uangnya aman, cuannya nyaman, dan juga liquid. Jadi, kalau misalnya reksadana pendapatan tetap untuk pemula dan juga mau yang aman, gitu, jadi maksudnya ke yang mayoritas obligasi pemerintah, ini reksadana pendapatan tetapnya. Jangan keliru beri kucing dalam karung, beli reksadana pendapatan tetap, tapi nggak tahu nih, oh ternyata obligasinya obligasi korporasi nih, saya maunya yang pemerintah. Jadi penting buat kita tahu isi dari reksadananya yang bisa dicek di Fund Fact Sheet atau bisa hubungi teman-teman di Bank Mandiri. Gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, untuk Mas Randy ya pertanyaannya ya. Nomor 5.
melihat apa yang terjadi saat ini, penting untuk kembali melihat strategi investasi. Kita harus memastikan telah memiliki investasi yang bisa dijadikan pegangan di masa depan, termasuk jika krisis yang tidak terduga seperti terjadi sekarang. Menurut Bapak, jika kita ingin memulainya di saat krisis seperti ini, investasi apa yang bisa dilakukan? Mas Randy mungkin bisa dijawab. Oke, jadi memang tadi ya saya ngutip juga quote dari Pak Budi, the best time to make money is in the midst of crisis. Soalnya kita punya dua, idle money and guts. Gitu ya. Jadi memang kondisi krisis itu kenapa saat terbaik buat investasi? Karena ketika terjadi krisis, itu aset investasi pada umumnya mengalami yang namanya discount. Diskon ya, jadi ibarat kata investasi itu bisa premium, bisa diskon, bisa kemahalan, bisa kemurahan, overvalue, undervalue. Nah, kalau pas krisis nih, biasanya di pasar itu digerakkan oleh fear itu tadi, ketakutan. Orang pada panik, jual saham. Akhirnya, aset-aset saham atau investasi itu menjadi murah atau diskon atau undervalue itu tadi. Sehingga memang pada dasarnya ya kondisi krisis ini adalah kondisi yang tepat untuk memulai investasi. Memang tidak dapat dipungkiri ya kalau kondisi krisis kita tidak bisa menduga, banyak kejadian-kejadian yang itu di luar kendali kita. Itulah pentingnya kita untuk memiliki yang namanya investasi. Karena investasi ini bisa jadi dana simpanan juga gitu. Ketika kita lagi butuh, ketika ada pengeluaran tidak terduga, ternyata kita punya investasi kita yang bisa dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga juga. Sebagai contoh tadi misalnya ambil contoh Pak Budi membiayai kuliah anak dengan kupon dari SBM. Atau misalnya dari saya membiayai biaya CFA, sertifikasi CFA saya dari cuan saham saya. Gitu. Jadi memang itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita duga ya. Tapi investasi itu juga bisa untuk pengeluaran yang tidak terduga juga loh. Jadi kalau misalnya tidak disisihkan dari saat sekarang-sekarang ini, dari sedini mungkin, kapan lagi ketika pengeluaran tidak terduga itu terjadi, itu semua udah telat. Kita tidak punya ibarat kata dana simpenannya gitu ya. Itu untuk jawabannya, semoga cukup clear. Oke, Pak Budi mungkin sedikit mau menambahkan? Karena pertanyaan terakhir ini nih Pak. Pertanyaannya sangat bagus ya, bahwa krisis itu membuktikan siapa yang punya cadangan dia yang bertahan. Gitu. Dan krisis ini bukan terakhir gitu. Dan yang terjadi sekarang itu sebetulnya crisis in the West but affecting the rest gitu. Krisis kita tuh nanti ketika kita menua itu mulai dari tahun 2030. Jadi kita punya waktu 10 tahun lagi dan itu relatif singkat ya. Jadi lakukan katakanlah pembelajaran, edukasi terus-menerus ya, investasi yang benar gitu. Jadi nggak cuma kita masalah trading, tapi kita aset class rebalancing gitu ya. Yang disampaikan Randy tadi itu bukan market timing, tapi time in the market ya. Dan investasi yang tadi yang Randy bilang pas krisis itu orang cemas, itu kita lakukan pricing the value, not valuing the price. Ini banyak konsep-konsep nanti bisa dipahami kalau lihat YouTube channel saya, kita dedikasikan supaya masyarakat bisa berinvestasi dengan benar ya. 100 dikurang umur, bagaimana nanti menjadikan rumah sebagai mesin ATM ya. Jadi pengembangan dari lanjutan pemikiran investasi ala Nabi Yusuf ini luar biasa. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah perhatikan masa depan karena masa depan milik orang yang mempersiapkannya gitu ya. Jadi kendalikan katakanlah spending dan berhutang yang produktif gitu. Semua spending juga yang produktif. Spending yang produktif itulah bahasa makronya investment. Demikian. Wah, ini udah satu paket lengkap nih. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi menarik banget untuk diskusi webinar kita sore hari ini. Mungkin ada beberapa tadi poin penting yang saya catat dan dapat saya simpulkan. Pertama, Indonesia harus bertransformasi supaya bisa jauh dari resiko tua sebelum kaya. Dan caranya dengan apa? Caranya dengan bertransformasi dari saving to investing society. Nah, investasi itu juga nggak perlu takut. Yang penting kita bisa paham, berani mencoba, dan mau berkomitmen. Saat ini seperti krisis seperti sekarang ini justru merupakan saat yang terbaik untuk berinvestasi. Tetapi juga jangan lupa tetap kita harus sesuaikan investasi kita dengan tujuan, jangka waktu, dan juga profil risiko diri kita masing-masing.
Nah, yang terakhir nih, yang menarik nih, tadi banyak banget nih quote saya dari Pak Budi. Jangan gampang marah dan jangan konsumtif, terutama untuk teman-teman milenial. Kecuali untuk sesuatu yang produktif. Itu supaya kita nggak kena kristal huta barat, krisis total hutang tambah berat. Gitu ya Pak. Jadi siapa yang punya cadangan, nah itulah dia yang bertahan. Oke, menarik sekali untuk hari ini webinarnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman mungkin yang ada yang telat join, mungkin nanti bisa sambil dilihat lagi videonya. Kita akan upload di channel YouTube Bank Mandiri pukul 7 malam, nanti malam. Jadi mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang mau dicatat, silahkan dilihat lagi YouTube channelnya. Jangan lupa di-like juga ya, subscribe, dan juga share nih, karena bagus banget materinya. Atau mungkin bisa langsung juga nih ke YouTube-nya Pak Budi Hikmat ya Pak. Oke, berikutnya ini adalah untuk nama-nama para pemenang dari 5 penanya terpilih yang sudah dipilih oleh panitia. Nah, berikut tadi pertanyaannya banyak banget nih yang masuk ke tim panitia nih, sampai bingung nih panitianya mau pilih yang mana. Cuman memang kami harus memilih dari 5 penanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dijawab atau sudah langsung dijelaskan pada saat materi di awal, tapi ini adalah 5 nama nasabah yang mendapatkan reksadana Bahana dari Bank Mandiri masing-masing sejumlah Rp500.000. Yeay. Oke. Selain itu juga ada 50 nama pemenang untuk pendaftar pertama di webinar kali ini. Untuk namanya tidak kami tampilkan Bapak Ibu sekalian, tapi jangan khawatir, nanti Bapak Ibu sekalian akan dikontak oleh teman-teman panitia dari Bank Mandiri Prioritas. Nah, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali buat Pak Budi dan Mas Randy untuk menjadi narasumber kita sore hari ini, dan juga untuk Bapak Ibu nasabah peserta webinar Bank Mandiri sore hari ini. Teman-teman milenial yang sudah berkenan, stay tune sampai dengan webinar ini selesai di akhir acara. Tunggu kami di webinar selanjutnya, minggu depan masih ada lagi tentunya dengan narasumber dan juga topik yang gak kalah menarik dari webinar kita kali ini. Jadi saya akhir kata Gina Almirani, pamit undur diri, sampai jumpa, stay healthy and stay investing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Kami mempersembahkan Mandiri Kartu Kredit World Elite untuk Anda, nasabah utama kami. Nikmati setiap perjalanan Anda dengan berbagai keistimewaan dan layanan khusus yang tak terlupakan. Saatnya hadirkan berbagai momen istimewa Anda dengan Mandiri Kartu Kredit World Elite. Saatnya Mandiri.